Informasi seputar bola. Bolaku, bola kita. Paulo Victor bikin malu Bali United di AFC Cup. Targetnya kini tak main-main. Kami kutip dan baca dari jpnn.com. Amunisi Persebaya menjelang duel kontra Bali United pada laga pekan ke-25 Liga 1 musim 2022-2023 dipastikan lengkap. Striker Paulo Victor yang tidak diturunkan pelatih Aji Santoso pada laga Senin 13 Februari kontra PSS Sleman kabarnya pulih dari cedera hamstring. Mantan striker Visaka FC yang berlaga di Liga Kamboja ini terlihat mulai menjalani latihan bersama rekan setimnya kemarin sore. Saya berusaha untuk bisa segera sembuh. Saya juga menjalani latihan tambahan di luar dengan tim medis. Saya ingin segera kembali ke lapangan dan membantu tim memenangkan pertandingan, ujar Paulo Victor dilansir dari laman Persebaya. Nama Paulo Victor sebenarnya tidak asing lagi bagi Bali United. Saat masih membela Visaka FC di ajang AFC Cup 2022, Paulo Victor pernah bikin malu Bali United. Di ajang grup G AFC Cup yang berlangsung di Stadion Kapten Dipta Gianyar, Juni 2022, Bali United kalah dari tim tamu Visaka FC dengan skor telak 2-5. Hebatnya Paulo Victor mencetak 2 gol di ajang tersebut. Kekalahan telak tersebut membuat Bali United gagal lolos dari babak kualifikasi grup lantaran kalah poin dari Visaka FC dan Kedah FA. Pencapaian ini membuat Paulo Victor kian termotivasi saat menghadapi Bali United. Paulo Victor optimis bisa membawa Persebaya melanjutkan rangkaian kemenangan. Saya membela tim yang berbeda. Bali mungkin juga memiliki materi yang berbeda. Namun 2 gol tahun lalu memotivasi saya untuk kembali mengulanginya dan membawa Persebaya menang lagi, kata Paulo Victor. Paulo Victor baru bergabung dengan Persebaya pada putaran kedua. Pemain asing ini turun di 4 pertandingan dan sudah mencetak 2 gol serta 1 assist. Paulo baru sekali tampil selama 90 menit. Selebihnya ia masuk sebagai pengganti karena kondisi fisiknya belum 100%. Laga terakhir Paulo hanya bermain selama 37 menit sebelum akhirnya digantikan karena cedera. Kami kutip dan baca dari bola.net. Persebaya Surabaya bisa menjadi tempat bagi pemain untuk berkembang. Buktinya banyak pemain yang kemudian moncer setelah bergabung dengan tim Kota Pahlawan. Ada banyak pemain yang tampil bagus meskipun tidak punya label bintang. Beberapa di antaranya bahkan merupakan jebolan tim kasta kedua yang sebelumnya tidak banyak dikenal. Michael Rumere misalnya, yang namanya masih cukup asing di sepak bola Indonesia. Gelandang asal Biak tersebut menjadi andalan di lini depan Persebaya. Namun Michael Rumere bukan satu-satunya yang berkembang di Persebaya. Ada beberapa nama lain yang akhirnya moncer setelah gabung tim Kota Pahlawan. Berikut 5 pemain yang bersinar setelah gabung Persebaya Surabaya pada BRI Liga 1 2022-2023. Yang pertama Michael Rumere. Sebelum bergabung dengan Persebaya Surabaya, nama Michael Rumere belum cukup dikenal. Maklum, sebelumnya dia lebih sering membela klub divisi kedua Liga Indonesia. Kemudian Januar Eka. Januar Eka Ramadan juga merupakan mantan pemain Liga 2. Sebelum bergabung dengan Persebaya, dia bermain untuk Badak Lampung dan Cilegon United, yang sekarang menjadi Rans Nusantara. Berikutnya adalah Alta Balah. Altarik Erva Aksal Balah, atau yang akrab disapa Alta Balah, merupakan jebolan Persita Junior. Bek kelahiran Tangerang itu mendapat promosi ke tim senior pada tahun 2021. Alta Balah sejatinya merupakan bek sayap yang punya kualitas, akan tetapi dia kurang mendapat kesempatan. Dia lebih sering menjadi pemain pengganti. Bersama Persebaya, Alta Balah tidak tergantikan di sisi kiri pertahanan tim Kota Pahlawan. Selain jago mengawal pertahanan, dia juga menyumbang gol. Kemudian Ahmad Nufiandani. Ahmad Nufiandani merupakan salah satu winger yang sempat bersinar di Liga Indonesia. Dia juga pernah dipanggil Timnas Indonesia U22 pada tahun 2015. Berikutnya adalah Ze Valente.
Jose Pedro Magalhaes Valente atau Z Valente memulai karirnya di Indonesia bersama PSS Sleman. Dia memperkuat Laskar Sembodo selama putaran pertama BRI Liga 1 2022-2023. Bersama PSS Sleman, Z Valente sebenarnya juga menjadi andalan, tapi tidak banyak kontribusi yang diberikan. Dia hanya mencetak 1 gol dan 2 assist dari 14 penampilan. Bersama Persebaya, gelandang asal Portugal itu sudah mencetak 2 gol dan 3 assist, padahal dia baru tampil sebanyak 5 kali. Sementara itu Persebaya mulai menggeliat, Aji Santoso bungkam kritik. Kami kutip dan baca dari kompas.com. Persebaya Surabaya menjelma menjadi tim yang mengesankan pada putaran kedua Liga 1 2022-2023. Persebaya mulai menggeliat dan menjadi tim pertama yang mengoleksi 6 kemenangan beruntun. Tim berjulukan Bajul Ijo ini juga berhasil merangsek dari papan tengah ke posisi 6 besar klasemen sementara Liga 1 2022-2023. Bahkan Persebaya masuk persaingan posisi 4 besar. Menanjaknya performa Persebaya imbas dari penampilan apik rekrutan pelatih Aji Santoso. Para pemain anyar semakin matang dari waktu ke waktu. Sebut saja So Yamamoto, Leo Lelis, Januar Eka, Altabala, Ahmad Nufiandani, Rizwan Lauhim, Michael Rumere, dan lain-lain. Menilik ke belakang, kedatangan mereka di tim Bajul Ijo penuh dengan sorotan tajam dan kritik. Mulai dari So Yamamoto yang disebut tidak bisa keluar dari bayang-bayang Taisei Marukawa. Kemudian Leo Lelis yang didatangkan dari klub degradasi Persiraja Banda Aceh. Kemudian Altabala, Ahmad Nufiandani, Rizwan Lauhim, Januar Eka, Michael Rumere, dan para rekrutan lain yang dianggap sebagai pemain kelas 2. Sebab pemain-pemain tersebut didatangkan dari klub-klub Liga 2 ataupun pemain-pemain Liga 1 yang tidak mendapatkan tempat di timnya. Namun kini para pemain pilihan Aji Santoso menjelma menjadi pilar-pilar yang membuat Persebaya kian kokoh di klasemen Liga 1 2022-2023. Aji Santoso pun patut berbangga, para pemain pilihannya mampu membungkam kritik dengan cara yang elegan. Soal resep ini susah saya jawabnya. Nanti kalau saya jawab dikata sombong, kan gak enak. Biar orang lain saja yang menilai bagaimana pemain yang pindah ke Persebaya jadi dikenal, kata pelatih berlisensi AFC Pro. Contoh yang paling jelas seperti Noviandani di Persik tidak pernah masuk tim sebagai starter, tetapi begitu di Persebaya moncer. Terus Rumere, terus yang lainnya dari pemain internal. Pemain amatir muncul, ya silahkan dinilai sendiri, jangan dari saya. Aji Santoso berpesan pentingnya tidak terlalu cepat menghakimi dan menghormati proses. Ia percaya semua pemain bisa mengeluarkan potensi terbaiknya dengan kerja keras yang diimbangi dengan rasa percaya dan kesempatan yang diberikan. Informasi seputar bola. Bolaku, bola kita.